Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Saudara, hari ini 2 kali gempa besar mengguncang Majene, Sulawesi Barat. Seperti yang Anda lihat di gambar ini adalah saat detik-detik gempa mengguncang Majene pada hari ini. Gempa pertama, saudara, dirasakan warga pada 14 Januari kemarin yang membuat mereka langsung mengungsi ke hutan. Yang Anda saksikan ini adalah detik-detik saat warga di Majene, Sulawesi Barat mengungsi ke dataran tinggi. Mereka panik saat gempa pertama yang bermagnitudo 5,9 mengguncang Majene, Sulawesi Barat sekitar pukul 13:35 waktu Indonesia Barat. Warga juga sempat semakin panik karena gempa memicu longsor di sejumlah titik. Warga akhirnya memilih mengungsi di dataran tinggi dan BMKG Majene pun mencatat bahwa titik gempa terjadi di 4 km sebelah barat Laut Majene dengan kedalaman 10 km. Gempa ini tidak memicu tsunami sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang dan jangan panik. Kami saat ini masih terhubung dengan Musri Mawaleda, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pemda Sulawesi Sulselbar. Selamat sore, selamat bergabung kembali Pak Musri. Nah, sore Friska. Ya, Pak Musri, boleh tolong dijelaskan tadi pagi BMKG atau tadi siang BMKG menyatakan bahwa agar masyarakat sebaiknya menghindari daerah gunung dan pantai. Dalam kondisi seperti ini, apa yang masyarakat bisa lakukan dan mengapa kondisi itu bisa dibaca? Ya, tentu saja saat ini tidak ada yang wajib kita perhatikan adalah kecuali apa yang disampaikan secara resmi oleh BMKG, karena BMKG telah memiliki data-data empirik, melakukan pemodelan dan telah memiliki analisa-analisa dan perhitungan-perhitungan yang terjadi pada setiap terjadi peristiwa bencana, terutama bencana gempa seperti ini. Kenapa diminta untuk tidak terlalu menghindari daerah-daerah ketinggian? Tadi sudah di intro berita tadi saya dengar bahwa memang itu akan memicu terjadinya longsor. Nah, longsor ini tentu saja rawan di daerah-daerah tebing tentunya atau daerah ketinggian, karena daerah-daerah gempa ini pada umumnya juga tanah atau batuan-batuan itu tidak stabil. Oleh karena itu jangan sampai masyarakat berbondong-bondong lari ke ketinggian, tetapi yang justru yang terjadi malah bencana geologi lainnya seperti gerakan tanah atau longsor. Ini juga kita harus waspadai. Nah, ke depan memang apalagi dengan disertai dengan musim hujan seperti ini, musim penghujan, karena biasanya memang gempa ini akan memicu ketidakstabilan tanah atau ketidakstabilan tebing ataupun lereng, sehingga berpotensi untuk terjadinya bencana-bencana susulan seperti tanah longsor, gerakan tanah dan segala macamnya. Inilah yang harus kita waspadai. Dan sebelum itu saya lupa, Friska, saya atas nama Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam terhadap peristiwa bencana ini, karena bagaimanapun tentu saja para ahli geologi tentu terus berusaha untuk melakukan mitigasi semampu mungkin untuk dapat memberikan informasi yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para stakeholder lainnya, terutama yang berkaitan dengan keselamatan jiwa dan maupun keselamatan dari harta benda ataupun bangunan-bangunan teknik yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi itu kenapa harus hindari laut? Sebenarnya begini, soal peristiwa gempa yang diikuti dan tsunami, secara kearifan lokal, masyarakat pantai biasanya mereka sudah memiliki suatu cerita turun-temurun ataupun pengalaman. Mereka mengetahui ada cerita-cerita yang mungkin dulu tidak ilmiah, tapi sebetulnya itu berdasarkan pengalaman, karena ilmu juga itu sebetulnya merupakan catatan-catatan observasi ataupun catatan-catatan pengalaman empirik yang lama, di mana kalau terjadi suatu sesudah gempa diikuti suatu surut air yang sebetulnya mungkin waktunya itu pasang, lalu kemudian garis pantai itu turun melewati dari yang biasanya, itu menunjukkan bahwa ada suatu peristiwa yang akan diikuti adanya gerakan air sebaliknya. Nah, inilah, jadi ini yang perlu kita maklumkan kepada masyarakat di sekitar pantai. Apabila setelah terjadi gempa dan melihat ada pergerakan air turun, semacam surut yang seharusnya sudah terjadi dan cepat terjadi, maka sebaiknya segera menghindari daerah-daerah pantai, terutama pada daerah yang rendah.